Kisah ini mengisahkan kemerosotan perlahan dan tak terelakkan dari kerajaan maritim terbesar di dunia, Majapahit. Kisah ini mengisahkan bagaimana zaman keemasan yang ditempa oleh para raksasa dapat dirusak oleh pertengkaran kecil anak-anak mereka. Kisah ini mengeksplorasi gagasan tragis bahwa sebuah kerajaan tidak hancur hanya oleh satu pukulan dahsyat dari musuh luar, melainkan membusuk dari dalam, dilubangi oleh perang saudara, pergeseran kesetiaan, dan gelombang tak tertahankan dari keyakinan baru dan tatanan dunia baru, hingga menjadi cangkang megah yang hampa, siap dihancurkan oleh sentuhan sekecil apapun. Ketut, seorang laksamana Jawa yang beruban, sinis, dan tua, seorang veteran serangan besar Gajah Mada dan mantan komandan armada yang merebut Pasai. Ia sangat setia pada kenangan masa keemasan dan cita-cita Majapahit yang bersatu. Ia adalah manusia dari dunia lama, seorang pejuang yang mengerti kapal dan baja, tetapi sepenuhnya tersesat di era baru yang penuh dengan pengkhianatan istana, diplomasi asing yang licik, dan senjata asing berupa konversi agama. Sepeninggal Hayam Wuruk, Ketut menyaksikan dengan ngeri para pewaris takhta mengoyak-ngoyak kerajaan dalam perang saudara berdarah memperebutkan suksesi. Saat kerajaan berlumuran darah, seekor naga baru muncul di Cakrawala, armada harta karun kolosal milik Laksamana Zheng He dari dinasti Ming. Ketut terjebak dalam pertempuran sengit dan sia-sia untuk mempertahankan kekaisaran yang runtuh, tak hanya melawan bajak laut dan pemberontak, tetapi juga musuh yang jauh lebih berbahaya. Masa depan itu sendiri, yang telah tiba dalam bentuk negara adidaya baru, agama baru, dan cara berperang yang baru. Laksamana Ketut, seorang pria berusia 60-an, wajahnya bagaikan peta perjalanan laut dan pertempuran kuno yang kelam. Ia tegas, pragmatis, dan sepenuhnya mengabdi kepada kerajaan, meskipun bukan kepada para penguasanya yang suka bertengkar. Ia merupakan perwujudan kekuatan yang memudar dan kebanggaan keras kepala Majapahit kuno. Tangannya lebih nyaman memegang kemudi jong perang daripada di istana-istana halus ibu kota. Wikramahana, penerus Hayam Wuruk. Ia adalah penguasa yang sah, tetapi tidak memiliki karisma dan visi seperti ayah mertuanya. Ia selalu bersikap defensif, dihantui oleh bayangan saingannya, dan mudah dimanipulasi oleh istananya, mewakili keraguan-raguan yang melumpuhkan kekuatan yang sedang melemah. Behare Wirabumi, singa dari timur. Putra Hayam Wuruk dari istri yang lebih rendah, ia adalah seorang pejuang yang bangga, cakap, dan ambisius yang percaya bahwa takhta adalah haknya berdasarkan garis keturunan. Ia mewujudkan kesombongan yang membara dan merusak diri sendiri yang memicu perang saudara. Zheng He, Laksamana Armada Harta Karun Ming. Ia adalah seorang pria raksasa, seorang kasim muslim yang tenang dan taat, yang memimpin angkatan laut terkuat di dunia. Ia bukan penjahat, melainkan kekuatan sejarah, seorang diplomat, penjelajah, dan instrumen kehendak Kaisar Ming untuk menata kembali dunia. Ia mewakili realitas geopolitik baru yang sama sekali tidak siap dihadapi Majapahit. Tahun 1389, ruang singgasana Majapahit yang luas diselimuti warna putih, pertanda duka. Jenazah Raja Hayam Wuruk yang agung disemayamkan. Laksamana Ketut berdiri berjaga, wajahnya muram. Kerajaan terasa terombang-ambing, tanpa pemimpin. Dua pihak yang mengklaim kekuasaan utama. Di satu sisi, pewaris resmi, Putri Kusumawardhani, dan suaminya, Wikramawardhana yang berhati-hati. Di sisi lain, Bhre Wirabhumi, putra raja yang berapi-api dan karismatik. Permusuhan bergemuruh di antara kedua kubu. Masa depan kami terbelah dua. Wikramawardhana, raja berdasarkan hukum dan perkawinan, seorang pria yang memandang tahta sebagai beban. Dan Wirabhumi, raja berdasarkan darah dan api, yang menganggapnya sebagai hak asasinya. Yang satu adalah kepala istana barat di Trowulan, yang satu lagi membangun basis kekuasaannya di timur. Perpecahan ini akan membelah jantung Jawa. Saat istana di Trowulan memusatkan perhatian pada urusan suksesi, kita melihat batas-batas Mandala Majapahit yang agung mulai memudar. Pos-pos terdepan di Semenanjung Malaya dan Sumatera Utara menghilang, armada upeti mereka tak lagi berdatangan. Sementara para pangeran bersiap merebut tahta, kekaisaran mulai berdarah. Kabar menyebar cepat di laut, dan berita tentang raja yang melemah menjadi lonceng makan malam bagi para pemberontak dan pesaing. Para pengikut kami di utara,
yang telah berkuk lutut di hadapan arwah Gajah Mada dan kejayaan Hayam Wuruk melihat kesempatan mereka. Mereka hanya berhenti mendengarkan. Tahun 1398, Ketut, yang saat itu masih muda, memimpin armada pengepungan Majapahit yang besar. 300 jong membentuk blokade di sekitar benteng Pulau Singapura, Tumasik. Pengepungan tersebut berlangsung selama sebulan dan brutal. Sebelum wabah besar melanda istana kami, masih ada bayangan kekuatan lama. Saya ada di sana ketika kami memadamkan pemberontakan Singapura. Kami menyerbu mereka dengan amarah kekaisaran lama. Itu adalah pertunjukan kekuatan yang luar biasa, dimaksudkan untuk mengingatkan dunia bahwa singa Majapahit masih memiliki cakar dan taring. Kami pikir itu adalah pertunjukan kekuatan. Para prajurit Majapahit menyerbu tembok Singapura. Kota itu dijarah secara brutal, pertahanannya dirobohkan. Ini adalah sebuah kemenangan, tetapi kemenangan yang mahal dan sia-sia. Kami merebut kota itu dan membakarnya hingga rata dengan tanah. Kami memenangkan pertempuran, sebuah aksi terakhir yang menegangkan dari mesin perang Majapahit kuno. Namun dalam kemenangan kami menciptakan pengungsi. Raja terakhir, seorang pangeran licik bernama Parameswara, lolos dari genggaman kami. Dengan mencoba memadamkan percikan api, kami secara tidak sengaja telah menembakkan panah api yang terbang ke padang rumput kering di semenanjung itu. Parameswara, sang raja buronan, dan para pengikutnya tiba di sebuah desa nelayan kecil yang strategis di pesisir barat semenanjung Melayu. Ia memandangi pelabuhan alami itu dan secercah ide melintas di wajahnya. Ia akan menyebut tempat ini Malaka. Dari puing-puing kemenangan kami, lahirlah saingan terbesar kami. Parameswara, seorang pria yang tak punya apa-apa lagi untuk dipertaruhkan dan memiliki kebencian mendalam terhadap kami, mendirikan Malaka. Sebuah desa nelayan terpencil yang, berkat kelicikannya, suatu hari nanti akan tumbuh dan menantang seluruh kekaisaran kami. Kami telah memenangkan pertempuran, tetapi kami baru saja menyiapkan panggung untuk kalah dalam perang memperebutkan lautan. Kegagalan diplomatik semakin parah. Wikramawardhana dan Wirabhumi tak lagi bisa berkompromi. Kedua belah pihak mengibarkan bendera masing-masing. Perang saudara, Paregreg, telah resmi dimulai. Kerajaan itu sendiri yang bertikai. Luka yang bernanah akhirnya pecah. Perdebatan tentang suksesi menjadi deklarasi perang. Paregreg, perang antar Inci, memperebutkan ladang-ladang garapan kakek nenek kita, saudara melawan saudara, sepupu melawan sepupu. Sementara aku di lautan mencoba menyatukan kembali tepi-tepi kekaisaran kita yang runtuh, jantungnya sedang bunuh diri. Perang saudara. Desa-desa dibakar, pasukan bentrok, sumber daya dialihkan dari mempertahankan pulau-pulau terluar untuk memerangi rakyat mereka sendiri. Perbendaharaan kerajaan terkuras habis. Itu adalah perang terburuk yang pernah saya alami. Perang itu menguras habis pasukan kami, menguras perbendaharaan kami, dan mematahkan semangat kami. Setiap prajurit yang gugur adalah kerugian bagi Majapahit, apapun panji yang ia bela. Kami bagaikan ular yang melahap ekornya sendiri, dan musuh-musuh kami di seberang lautan mengawasi dan menunggu. Dari dek kapal andalannya, Laksamana Ketut melihatnya untuk pertama kalinya. Di Cakrawala, armada yang tak tertandingi. Kapal harta karun, raksasa bertiang 9, diapit oleh ratusan kapal yang lebih kecil. Inilah armada Laksamana Zhenghi dari dinasti Ming. Mereka bergerak dengan keagungan yang tak terlukiskan dan senyap. Dan kemudian, saat kami sibuk menggorok leher kami sendiri, dewa baru muncul di lautan. Seekor naga dari utara. Armada Cheng Ho. Sepanjang hidupku, aku telah memimpin kapal-kapal terkuat di dunia kami. Dan dalam sekejap, aku dibuat merasa seperti kapten kapal penangkap ikan. Ini bukan angkatan laut. Ini adalah benua kekuasaan yang bergerak, dikirim oleh Kaisar Ming untuk menata ulang dunia sesuai keinginannya. Zhenghi berdiri di dek kapal harta karunnya. Ia adalah seorang pria raksasa, tenang, jeli, dan taat beragama. Ia adalah seorang kasih muslim yang memimpin armada terhebat dalam sejarah. Tatapannya bukan tatapan seorang penakluk, melainkan tatapan seorang master catur geopolitik. Saya bertemu dengan Zhenghi. Ia berbicara dengan lembut, tangannya sering memegang tasbih. Ia bukan seorang pejuang seperti Gajah Mada. Ia jauh lebih berbahaya. Ia adalah instrumen kekuasaan absolut,
Seorang diplomat yang tak perlu meninggikan suaranya karena meriam-meriamnya telah berbicara untuknya. Ia datang untuk mengamati, berdagang, dan mengingatkan semua orang siapa penguasa baru Asia. Cheng Ho dan rombongannya disambut secara resmi di Istana Wikramawardhana yang telah runtuh di Trowulan. Istana tersebut berusaha menampilkan citra kemegahan, tetapi keretakan mulai terlihat. Para penerjemah Cheng Ho, seperti M. Ahuan, mendokumentasikan semuanya dengan sangat detail. Kami menyambutnya dengan segenap upacara yang bisa kami kumpulkan, berusaha menyembunyikan bau perang saudara kami. Ia tersenyum dan memberikan hadiah-hadiah mewah dari kaisarnya. Namun matanya melihat segalanya. Permadani-permadani yang usang, para menteri yang gugup, ketidakhadiran para prajurit yang pergi membunuh saudara-saudara mereka. Juru tulisnya, Emma Huan, menuliskan semuanya, sebuah catatan rinci tentang kemunduran kami untuk dibaca oleh tuannya. Perang Regrek mencapai klimaksnya. Pasukan Wikramawardhana, yang dipimpin oleh seorang jenderal yang kejam, akhirnya merebut Istana Timur. Bre Wirabhumi ditangkap dan, dalam tindakan brutal, dipenggal. Perang saudara berakhir sebagaimana mestinya, dengan kematian salah satu pangeran. Wirabhumi, singa dari timur, ditangkap dan dibunuh. Kerajaan Barat telah menang. Namun, kemenangan itu mengorbankan segalanya. Kami akhirnya menjadi kerajaan yang bersatu kembali, tetapi kini kami bersatu, kelelahan, dan bangkrut. Malaka, armada Cheng Ho mengunjungi pelabuhan Malaka yang masih baru. Laksamana bertemu dengan Parameswara. Ia tidak memperlakukannya sebagai bajak laut buronan. Ia memberinya pengakuan resmi, hadiah mewah, dan hadiah utama, perlindungan resmi dari Kaisar Ming. Saat itulah saya menyadari hakikat sebenarnya dari permainan yang sedang dimainkan. Bangsa Tiongkok bukan sekadar penjelajah. Mereka adalah penentu raja. Dan mereka telah memilih raja baru mereka. Di Malaka, Zheng He melihat penyimbang yang sempurna untuk kekuatan kita. Dengan mendukung Parameswara, ia mendanai saingan kita, menciptakan duri permanen di pihak kita, sebuah proksi untuk menguras habis tenaga kita di selat yang dulunya merupakan wilayah kekuasaan eksklusif kita. Dengan dukungan Ming, Malaka berkembang pesat. Parameswara masuk Islam dan menjadi Sultan Iskandar Shah. Malaka menjadi pusat perdagangan bagi para pedagang Muslim dan mercusuar bagi siapapun yang ingin menentang Majapahit. Berkat restu Tiongkok, Malaka berkembang dari teluk bajak laut menjadi kesultanan yang makmur. Mereka menganut agama baru, Islam, yang menghubungkan mereka dengan jaringan perdagangan Arab dan Persia yang luas. Setiap kapal yang memilih berlabuh di Malaka adalah kapal yang tidak membayar upeti di pelabuhan kami. Perang telah berpindah dari medan perang ke catatan sejarah, dan kami pun kalah. Jawa Utara, armada Zheng He singgah secara rutin di pesisir utara Jawa. Para awaknya, campuran Tionghoa, Melayu, dan Muslim Arab, membangun komunitas perdagangan permanen di pelabuhan-pelabuhan seperti Tuban, Demak, dan Semarang. Armada naga tidak hanya membawa sutra dan porselen, mereka membawa keyakinan baru. Mereka mendirikan pos-pos Muslim permanen di pesisir kami sendiri. Ini bukan penaklukan dengan pedang, melainkan komunitas yang dibangun di sekitar masjid dan rumah dagang. Pertentangan permanen terhadap tradisi Hindu kami sedang ditanam di kebun kami sendiri. Kita melihat penduduk lokal Jawa yang bermukim di pelabuhan, yang lelah dengan perang tak berujung yang dilancarkan raja-raja Hindu mereka, tertarik pada kemakmuran dan komunitas yang terstruktur di kantong-kantong Muslim baru tersebut. Mereka mulai berpindah agama, perlahan-lahan, dengan damai. Rakyat kami sendiri mulai menjauh dari kami. Mengapa harus mengikuti raja yang jauh dan suka berperang ketika sultan setempat, yang didukung oleh Tiongkok dan Allah, menawarkan perdamaian dan pembagian keuntungan? Islam menyebar bukan melalui perang, melainkan melalui janji kehidupan yang lebih baik dan lebih stabil. Bagaimana kami bisa melawan musuh yang menawarkan kemakmuran alih-alih menuntut upeti? Laksamana Ketut memohon kepada Wikramawardhana yang sudah lanjut usia dan dewannya untuk melancarkan serangan laut yang menentukan terhadap Malaka sebelum negara itu menjadi terlalu kuat. Namun, dewan tersebut sudah muak dengan perang, perbendaharaan negara kosong, dan mereka takut membuat marah para pelindung Malaka, Ming yang berkuasa. Aku memohon mereka untuk melihat ancaman itu, untuk menyerang Malaka selagi masih berupa pohon muda, sebelum menjadi pohon yang perkasa.
Namun, istana telah kehilangan keberanian. Mereka takut memprovokasi Naga Ming. Angkatan Laut Majapahit yang agung dan penakluk segalanya, kebanggaan Gajah Mada, kini berlabuh di pelabuhan kami karena ketakutan dan keraguan. Pengaruh Majapahit menyusut drastis. Separuh utara Sumatera jatuh, semenanjung Malaya jatuh ke tangan Malaka. Kekaisaran yang dulu perkasa itu terdesak mundur, wilayah kekuasaannya sebagian besar hanya tersisa di Jawa, Bali, dan pulau-pulau di timur. Maka, sepotong demi sepotong, kekaisaran kami diruntuhkan tanpa satu pertempuran besar pun terjadi. Sumatera pun luput. Selat Malaka, kunci semua perdagangan maritim, kini berada di tangan musuh kami. Kami terus-menerus, tanpa henti, terpojok di pulau asal kami sendiri. Salinan, Yingya Shenglan, karya M. Ahuan, kisah rinci tentang Majapahit. Deskripsinya tentang kerajaan yang dinamis namun akhirnya runtuh. Penghinaan terakhir, gambaran paling lengkap tentang kerajaan kami di tahun-tahun terakhir kejayaannya ditulis bukan oleh penyair kami sendiri, melainkan oleh penulis seorang laksamana asing. Buku M. Ahuan menjadi sejarah definitif zaman kami. Kami telah menjadi subjek kajian, sebuah keingintahuan akan kekaisaran yang lebih kuat untuk didokumentasikan sebelum kehancuran kami yang tak terelakkan. Tahun 1433, armada Cheng Ho melakukan pelayaran terakhirnya. Kaisar baru di Tiongkok telah memutuskan bahwa ekspedisi mahal ini sia-sia. Sang naga besar mundur ke sarangnya, meninggalkan tatanan dunia baru yang diciptakannya untuk berjuang sendiri. Sang naga terbang pulang untuk terakhir kalinya. Perubahan kebijakan di ibu kota mereka yang jauh mengakhiri pelayaran-pelayaran besar itu. Bangsa Tiongkok telah menggambar ulang peta dunia kita, menyalakan api perubahan dengan Islam dan Malaka, lalu mereka pergi begitu saja. Mereka meninggalkan kita sendirian menghadapi konsekuensi dari rencana besar mereka. Keraton Majapahit merasa lega dengan mundurnya pasukan Tionghoa. Mereka melihatnya sebagai kemenangan, kesempatan untuk menegaskan kembali kekuasaan mereka. Namun, sudah terlambat. Beberapa bangsawan muda kita merayakan kepergian armada Ming. Mereka pikir itu berarti kembalinya masa lalu. Mereka bodoh. Orang Cina tidak perlu tinggal. Mereka telah mengubah arus laut. Malaka dan Kesultanan Muslim yang baru kini cukup kuat untuk berdiri sendiri. Malaka, yang kini bebas dari pengawasan langsung Tiongkok, berkembang pesat. Sultannya menjadi kekuatan besar dengan haknya sendiri, secara aktif membiayai penyebaran Islam di seluruh Nusantara. Kapal-kapal mereka, hasil gabungan desain Melayu dan Tiongkok, kini mendominasi selat. Orang Tionghoa telah menanam gigi naga, dan sekelompok prajurit lengkap bersenjata muncul dari tanah itu. Malaka, anak kesayangan mereka, kini berdiri sendiri. Mereka mengendalikan aliran rempah-rempah dan sutra, dan dengan itu, aliran kekayaan. Namun, mereka mengekspor sesuatu yang jauh lebih kuat daripada cengkih dan pala, sebuah keyakinan baru yang bersatu. Di pesisir pulau kami sendiri, negara pelabuhan Demak sedang berkembang menjadi kekuatan besar. Pimpinannya, seorang pria bernama Raden Patah, mengaku memiliki hubungan keluarga jauh dengan kerajaan Majapahit lama tetapi ia seorang Muslim yang taat. Ia sedang membangun sebuah masjid agung sebagai simbol kekuasaannya yang baru. Ancaman terbesar tidak datang dari seberang laut, tetapi dari pantai utara kami sendiri. Kesultanan Demak, penguasaannya cerdik, mengklaim garis keturunan dari darah kerajaan kami sendiri untuk melegitimasi dirinya, bahkan saat ia membangun basis kekuatan untuk menghancurkan kami. Dia adalah keturunan kami sekaligus penggali makam kami. Tahun-tahun berlalu. Wikramawardhana digantikan oleh serangkaian raja yang semakin lemah. Istana menjadi sarang intrik dan pertengkaran kecil. Laksamana Ketut, yang kini telah tua, menjadi kepala Dewan Kerajaan, sebuah gelar yang sangat bergengsi namun memiliki sedikit kekuatan nyata. Saya menyaksikan satu demi satu raja menaiki singgasana Majapahit, masing-masing menjadi gema yang semakin pudar dari yang sebelumnya. Mereka memiliki gelar, mahkota, dan istana. Tetapi kekuasaan sejati telah meresap dari tanah leluhur. Sekarang ia hidup di pelabuhan-pelabuhan ramai di utara, di masjid-masjid, dan di kantor-kantor pedagang. Kami adalah kerajaan kenangan, bukan kerajaan kekuatan. Ketut berjalan melalui galangan angkatan laut kerajaan di Tuban.
Di tempat yang dulunya dipenuhi oleh ratusan jong besar, kini hanya tersisa beberapa lusin kapal perang yang membusuk. Perbendaharaan tidak lagi mampu memelihara armada besar dari zaman keemasan tersebut. Inilah pemandangan yang benar-benar menghancurkan hatiku. Angkatan Laut, Pedang Agung Gajah Mada, kini berkarat dan membusuk. Para pembuat kapal terbaik telah pergi ke Pelabuhan Utara, tempat para sultan membayar dengan perak. Putra-putra dari orang-orang yang pernah memblokade Singapura bersamaku kini membangun kapal untuk Malaka. Dalam pertunjukan kekuatan terakhir yang penuh keputusasaan, Ketut memerintahkan sebuah armada kecil Majapahit untuk menumpas pemberontakan di Kepulauan Timur. Pertempuran tersebut berhasil, namun berlangsung dengan susah payah. Apa yang pada masa Hayam Wuruk hanya merupakan tindakan kepolisian minor kini menjadi serangan besar yang mahal biayanya. Kami memiliki satu raungan terakhir dalam diri kami. Kami menumpas pemberontakan di timur, gema terakhir dari Guntur yang lama. Kami berhasil, tetapi kemenangan itu melelahkan kami. Kami telah membuktikan bahwa singa yang sekarat masih bisa membunuh, namun usaha itu membuat kami terengah-engah, siap untuk serigala mencermati dan mendekat. Itu adalah pertempuran kemenangan terakhir kami. Seorang utusan Portugis, seorang pria dengan helm logam aneh dan sebuah salib, tiba di istana Raja Majapahit terakhir. Mereka memiliki musuh bersama, Kesultanan Muslim yang sedang bangkit. Portugis menawarkan senjata dan dukungan militer dengan imbalan monopoli atas perdagangan rempah-rempah. Kemudian muncul jenis orang asing yang baru. Lelaki dari negeri bernama Portugal, dengan kulit pucat dan tongkat api yang memuntahkan guntur. Mereka juga adalah musuh para sultan. Mereka menawarkan aliansi kepada kami, sebuah perjanjian setan. Senjata baru mereka untuk jalur perdagangan kuno kami. Itu adalah taruhan putus asa dari sebuah kerajaan yang sekarat. Ketut berargumen di dewan bahwa mereka harus menerima tawaran Portugis. Namun, istana terpecah belah. Sebagian menganggap para pendatang baru itu hanya sebagai ancaman, yang lain terlalu angkuh untuk menerima bantuan dari orang barbar. Kesempatan itu hilang dalam perdebatan yang tak berujung. Saya, yang dulu membenci campur tangan asing, kini memperjuangkannya sebagai satu-satunya harapan kami. Namun, harga diri Majapahit telah melampaui kekuatannya. Istana berdebat dan ragu-ragu hingga momen itu berlalu. Kami terlalu angkuh untuk menerima bantuan, malah memilih untuk tenggelam dengan mahkota leluhur kami yang terangkat tinggi. Kehendak yang tak terelakkan pun tiba. Pasukan Kesultanan Demak yang besar dan bersenjata lengkap mengepung ibu kota Majapahit, Trowulan. Tembok-tembok bata merah tua, yang dulunya merupakan simbol kekuatan yang tak tertandingi, kini tampak rapuh. Maka, anak-anak pun pulang untuk membunuh sang ayah. Pasukan Demak, dipimpin oleh seorang pria berdarah Jawa tetapi berbeda keyakinan, mengepung ibu kota kuno kami. Sang murid datang untuk membunuh sang guru. Kami terjebak, bagaikan pulau masa lalu di lautan masa depan. Tembok-tembok telah ditembus. Bayangkara terakhir, pengawal kerajaan, bertempur dengan keberanian yang membara di halaman istana, membela raja yang tak tahu harus lari kemana. Aku terlalu tua untuk menghunus pedang, tetapi aku berdiri bersama mereka dalam jiwa. Bayangkara, Garda Singa, mereka berjuang dan mati demi tujuan yang sia-sia, demi Raja Dewa yang sekarat. Kesetiaan mereka adalah sebuah gestur yang indah, tragis, dan pada akhirnya sia-sia melawan perubahan dunia. Trowulan terbakar. Candi-candi besar, perpustakaan-perpustakaan, istana-istana, budaya Hindu-Buddha Jawa yang berusia ribuan tahun lenyap dalam asap. Laksamana Ketut, dibantu oleh para pengawalnya yang setia, melarikan diri dari kota yang terbakar dengan sebuah konvo kecil. Aku tak melihat kejatuhan terakhir. Aku dibawa pergi, sebuah relik diselamatkan dari api. Namun, aku mendengar jeritan dan aku melihat cahaya yang menerangi langit malam. Pusat alam semesta telah menjadi tumpukan kayu bakar. Zaman kemasan kami telah berakhir secara resmi dalam awan abu. Ketut dan sisa-sisa istana melarikan diri ke timur, mendirikan kerajaan kecil yang tak berdaya di pedalaman Daha Kediri. Kerajaan itu adalah istana yang diasingkan, kerajaan para hantu yang berpegang teguh pada gelar-gelar lama dan kejayaan yang telah hilang. Kami menjadi parodi dari diri kami yang dulu. Raja tanpa kerajaan, bangsawan tanpa tanah, laksamana tanpa armada.
Kami masih menyebut diri kami Majapahit, tetapi nama itu hanyalah sebuah batu nisan, bukan gelar. Kami adalah hantu hidup, menghantui reruntuhan sejarah kami sendiri. Eksodus lagi. Melihat Jawa telah hilang selamanya, migrasi besar-besaran pun dimulai. Para pendeta, seniman, bangsawan, dan prajurit, termasuk Ketut, menyeberangi selat sempit menuju Bali. Bali, penaklukan besar pertama di zaman keemasan, menjadi tempat perlindungan terakhirnya. Ketika tak ada harapan tersisa di Jawa, kami menyeberangi lautan. Kami melarikan diri ke satu tempat yang telah kami ciptakan kembali menurut citra kami sendiri. Bali, keturunan orang-orang yang ditaklukkan Gajah Mada kini menyambut keturunan para penakluk. Sungguh pembalikan nasib yang aneh dan merendahkan hati. Di Bali, para pengungsi Majapahit bekerja keras melestarikan budaya mereka. Mereka menyalin lontar-lontar suci, membangun kembali pura, dan mengajarkan seni keraton kuno kepada anak-anak. Ketut mengawasi pencatatan sejarah Angkatan Laut Majapahit. Jika kami tak lagi berkuasa, setidaknya kami masih bisa mengenang. Kami menjadi kerajaan para juru tulis dan pendeta. Kami mencurahkan seluruh energi untuk melestarikan kenangan Majapahit, memastikan lagu-lagu kami, dewa-dewa kami, dan kisah-kisah kami tak terhapuskan oleh dunia baru. Jika Jawa adalah raga, Bali akan menjadi jiwa. Ketut tua berambut putih berdiri di tebing di Bali, memandang ke barat melintasi selat, menuju pantai Jawa yang kini asing. Ia tak lagi bisa melihatnya dengan jelas, matanya sayu, tetapi ia tahu itu ada di sana. Kuhabiskan tahun-tahun terakhirku menatap laut. Laut telah menjadi hidupku, medan perangku, rumahku. Laut adalah sumber kekuatan kekaisaran kami dan jalan raya yang membawa kehancuran kami. Laut memberi, dan laut mengambil. Aku memimpin armada besar di perairan itu, dan pada akhirnya, sebuah perahu nelayan sederhanalah yang membawaku ke pengasingan. Ketut bermimpi menjadi pemuda lagi, berdiri di dek kapal komando pertamanya. Gajah Mada ada di sana. Kita kalah, kata Ketut. Benarkah? Jawab Gajah Mada, matanya tak lagi menatap cakrawala, melainkan pada sosok awak kapal, campuran orang Jawa, Sumatera, dan Bali, yang bekerja sama. Kita tunjukkan pada mereka bahwa itu mungkin. Sisanya terserah mereka. Bahkan dalam mimpiku, Mahapati tak punya waktu untuk menyesal. Ia tak peduli dengan akhir, hanya awal. Ia percaya karya agungnya bukanlah kekaisaran itu sendiri, melainkan gagasannya. Sebuah gagasan yang kini tertidur, menunggu generasi baru untuk menemukannya kembali. Ketut memandangi tangannya sendiri yang tua dan keriput. Selama bertahun-tahun, saya menyalahkan kejatuhan kita pada orang Tionghoa, pada Malaka, pada kebangkitan Islam. Namun dalam keheningan panjang pengasingan saya telah mengetahui kebenaran. Naga dari utara, para sultan di pesisir, mereka bukanlah penyakitnya. Mereka hanyalah demam yang menggerogoti tubuh yang sudah lemah. Penyakit itu dimulai sehari setelah Raja Agung kita wafat, ketika anak-anaknya lebih memilih harga diri mereka sendiri daripada kebaikan kekaisaran. Kita mati karena racun yang kita buat sendiri. Kilas balik, kenangan jelas akan wajah tenang dan penuh kekuatan Laksamana Zhenghi. Sekarang saya teringat Laksamana Kasim. Dia tidak pernah berperang melawan kita. Dia hanya menunjukkan peta dunia yang baru, di mana kita bukan lagi pusatnya. Senjatanya bukan meriam, melainkan perspektif. Dia mengalahkan kita tanpa pernah menghunus pedangnya, hanya dengan menunjukkan bahwa kita adalah bagian dari dunia yang jauh lebih besar, dan dunia itu sedang berubah. Gambaran arwah Hayam Wuruk di singgasananya yang megah, dilapisi dengan gambaran ahli warisnya yang bertempur di lumpur perang Regreg. Kami adalah putra-putra yang tak layak dari seorang ayah yang agung. Kami mewarisi kerajaan yang menjulang tinggi, dan kami berhasil menghancurkannya. Ini adalah kisah dinasti tertua dan paling menyedihkan. Generasi pertama membangunnya, generasi kedua menikmatinya, dan generasi ketiga menghancurkannya. Kenangan gemilang dari puncak zaman keemasan. Trowulan meriah, panji-panji berkibar, rakyat dari 100 pulau merayakan bersama di bawah surya Majapahit. Mimpi indah yang mustahil. Inilah kenangan yang kupilih untuk kusimpan di hari-hari terakhirku. Bukan asap dan kacauan, melainkan cahaya. Sebuah momen, meski singkat, ketika kita menjadi satu.
Ketika seorang pelaut dari Maluku dapat melihat seorang saudagar dari Pasai di bawah terik matahari Jawa dan merasa mereka semua adalah bagian dari kisah agung yang sama. Itulah keajaiban Majapahit. Ketut kuno dikelilingi oleh anak-anaknya sendiri dan anak-anak lainnya. Ia menceritakan kisah-kisah kepada mereka, bukan tentang kemunduran, melainkan tentang kejayaan. Tentang Sumpah Gajah Mada, tentang Istana Agung Hayam Wuruk. Ia mewariskan mitos tersebut. Ku ceritakan kisah-kisah agung kepada mereka, karena suatu bangsa lebih membutuhkan mitos daripada sejarah. Mereka perlu mengetahui puncak-puncak yang telah mereka capai, agar suatu hari nanti mereka dapat bermimpi untuk mencapainya lagi. Ku ceritakan tentang para raksasa yang pernah hidup di bumi, agar mereka tidak lupa bahwa mereka adalah anak-anak raksasa. Wajah anak-anak Bali yang mendengarkan cerita Ketut larut dalam wajah anak-anak Indonesia modern yang belajar tentang Majapahit di sekolah. Karena pada akhirnya, apalah arti sebuah kekaisaran? Bukan tanahnya, bukan pula emasnya, melainkan kisah yang kita ceritakan pada diri kita sendiri. Sebuah kisah tentang siapa diri kita dan siapa diri kita nantinya. Dan kisah itu, saya sadari, takkan pernah benar-benar mati. Ketut, di penghujung hidupnya, dibawa berlayar dengan perahu kecil ke laut yang dicintainya. Ia menatap matahari terbenam, matahari terakhirnya. Napasnya melambat. Masa baktiku telah usai. Gelombang yang membawa kerajaanku menuju kejayaan akhirnya surut, dan kini ia membawa pergi hidupku yang kecil. Aku telah mengabdi kepada raja-raja dan menyaksikan dinasti-dinasti runtuh. Aku telah menyaksikan dunia berubah dengan cara yang tak pernah kubayangkan. Dan aku lelah. Terbang tinggi di atas Bali, memandang ke barat. Dalam kabut cakrawala, seluruh kepulauan tampak menyatu, menjadi satu daratan tunggal yang menyatu, persis seperti yang tampak di peta Gajah Mada. Dari atas ini, hampir bisa kulihat mimpi agung. Nusantara bukan kumpulan pulau yang saling berperang, melainkan satu tubuh, satu jiwa. Mahapati benar. Sungguh indah. Sebuah montase cepat yang menunjukkan lahirnya Indonesia modern, sebuah negara yang dibangun dari sisa-sisa penjajahan, dengan para pemimpinnya secara gamblang membangkitkan kenangan Majapahit sebagai inspirasi mereka untuk sebuah republik yang bersatu. Jangan bersedih atas terbenamnya matahari, karena matahari selalu terbit kembali. Terkadang dibutuhkan malam yang panjang dan gelap. Namun, hari baru selalu datang. Dan hari baru akan dibangun di atas fondasi dan kenangan dari masa lalu. Wajah Ketut di saat kematiannya yang damai di atas kapal. Matanya yang tua dan lelah terpejam. Ia adalah penjaga terakhir kenangan masa keemasan. Tugasnya akhirnya, sepenuhnya, selesai. Nama saya Ketut. Saya seorang Laksamana Majapahit. Saya menyaksikan sebuah kerajaan menyentuh langit. Dan saya menyaksikannya runtuh. Ingat kami. Disclaimer, cerita ini dibuat berdasarkan versi yang dihasilkan oleh Artificial Intelligence. Dengan demikian ada kemungkinan terjadi perbedaan dengan cerita sejarah yang sesungguhnya. Demikian pula penggambaran tokoh dan latar yang ada juga merupakan sebuah ilustrasi dari para tokoh tersebut.